Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama aku Ferry Anugrah. Aku dari TI Angkatan 2022. Pada kali ini, bidang pendidikan dan keilmuan akan membagi informasi mengenai software Fusion 360. Di mana pada bidang PK ini, khususnya di Proker, e-learning, dan software, akan membantu kalian mengenai memperkenalkan yang namanya software Fusion 360 ini yang berguna pada mata kuliah gambar teknik maupun di proses manufaktur. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari software Fusion 360, di mana di sini ada show data panel, file, save, undo, redo maupun home. Dan juga di bagian di sini ada design, di mana kita akan menggambar suatu objek itu di desain. Selanjutnya ada juga bagian drawing, itu di mana kita akan merealisasikan objek yang telah kita gambar tadi ke dalam bentuk gambar dua dimensinya. Selanjutnya di sini ada bagian solid, surface, mesh, sheet metal, plastik, dan utilities. Di sini juga ada create sketch, extrude, hole, dan di create ini juga ada berbagai macam dan yang lain-lain sebagainya. Jadi yang pertama kali kita lakukan untuk melakukan penggambaran, kita juga harus memperkenalkan yaitu orbit, di mana kita bisa melakukan mengelilingi objek dari berbagai sudut pandang. Kemudian ada bagian move ini juga bisa untuk menggerak-gerakkan posisinya. Dan kalau mau seperti ini kita pencet klik kanan dan oke. Dan juga di sini juga ada front, terus ada top, terus ada bagian right maupun left dan sebagainya juga. Jadi langsung aja kita pencet yang pertama adalah create sketch. Create sketch ini untuk menentukan bagian mana yang mau kita gambar dari sisi mana. Misalnya dari ada depan ini, terus ada dari kiri, terus ada dari bawah. Biasanya saya yang dari depan. Kita klik. Dan di sini ada berbagai macam tools, yaitu ada line, ada rectangle, ada circle, kemudian dan sebagainya. Dan juga di sini juga ada rectangle, circle, arc, polygon, ellipse, slot, dan masih banyaknya. Kita contohkan line, itu ya semacam garis. Misal kita membuat garisnya adalah 10 mm. Nah, garis seperti ini. Kemudian ada rectangle, semacam persegi panjang. Kemudian kalau mau klik back, kita tinggal Ctrl Z aja. Kemudian ada circle, kita misalnya mau buat diameternya adalah 12. Nah, kemudian ada semacam kita membuat suatu kurva gitu ya. Selanjutnya misal kita ada juga polygon, kita bisa buat. Lalu ada ellipse, kita bisa juga buat misalnya di sini. Mau berapa bisa kita atur. Kemudian ada slot juga. Misalnya di sini. Ini misal mau berapa juga bisa. Nah, selanjutnya kita coba contoh buat sesuatu ya. Ini misalnya kita berapa ya? 30 misal. Terus di sini ada solid, kita pencet extrude untuk menjadikan dia itu 3D. Nah, kita bisa mau nambah panjang berapa, misal kita 20. Nah, kemudian di sini ada hole juga, yaitu untuk membuat lubang. Ini misal lubangnya di atas ini, bisa. Nah, kemudian misal kita mau buat lubangnya di tengah. Nah, kita pencet create sketch, terus kita tekan yang ini ya. Kemudian kita gunakan center. Ini misal di sini ya, di sini. Nah, misal ada 25 misal. Atau misal mau berapa ya? 10 misal. Terus kita pencet solid, kita pencet extrude. Extrude bagian lingkaran aja. Kalau kita majuin ke depan atau dia plus,
itu dia akan nambah gitu ya, ini ya lingkarannya. Kalau misalnya kita ke belakang dia akan bolong. Nah, kita bolongin full. Dan juga di bagian ini kita bisa kayak buat ulir, dimana di create, terus di bagian thread kita pencet lubangnya. Nah, ini akan jadi ulir dalam. Ini juga bisa kita ganti, mau tagnya ANSI atau ISO juga bisa. Ada ukurannya M10x1,5. Terus mau full panjang atau enggak bisa diatur. Misalnya kita full panjang. Nah, ini jadi ulir dalam. Selanjutnya kita nyoba ini untuk buat suatu garis. Terus misalnya di sini, misalnya kita mau buat ada lingkaran di berapa mili gitu, misal di sini. Nah, tinggal pakai bantuan ini aja guys, pakai bantuan line. Tadi tinggal masukin lingkarannya di sini, misalnya 5. Terus di extrude, dibolongin full juga bisa. Terus misalnya kita mau ini pakai press, tinggal klik. Ini press tuh bisa nambah, bisa diturunin juga. Terus gini, tinggal diatur aja ini bagian distance-nya. Kemudian ada fillet di bagian sini, kita nyoba. Nah, mau seberapa juga bisa. Akan jadi seperti ini. Dan juga mungkin kita nyoba chamfer juga bisa di sini. Sudut ini. Nah, terus kita nyoba buat silinder. Kita create sketch. Terus misalnya dia diameternya adalah 25. Terus kita akan extrude panjang misalnya 40 aja. Misal di dalam silinder ini kita mau buat ada lingkaran lagi. Sketch, kita klik bagian depannya ini. Nah, ini karena ada pacuan tengahnya nih. Ini bisa kita gunain sebagai acuan tengah. Misal kita berapa ya? 15. Terus kita tuh mau sebagian aja bolongnya, itu bisa kita klik yang mau kita terus misal cuman 20. Oke. Nah, jadinya cuman sebagian, nggak sampai tembus. Mungkin kita mau buat ulir luar juga, tinggal create. Itu sabar. Ini kita pencet solid, terus create thread, misal di bagian sini. Nah, kita mau ukuran berapa aja bisa, pakai ISO, pakai ANSI juga bisa. Nah, jadi terus kita akan nyoba buat suatu part gitu ya, yang ini kita nyoba bikin diameternya misalnya adalah 20, kecilannya misalnya adalah 40. Terus kita kayak mau buat setengah lingkaran aja, kita bisa menggunakan line. Kita taruh sini, kita sini, terus klik OK. Nah, kita gunakan fitur trim ini, kita buang. Nah, dia akan jadi setengah lingkaran. Misalnya setengah lingkarannya ini akan dilakukan bikin 3D, tinggal klik. Terus ini kan ada semacam tanda panah, bisa juga pakai tanda panah atau pakai distance ini. Misal kita mau nyoba buat berapa ya, 20 aja coba. Nah, seperti ini misal.
misal. Terus kita mau potong yang bagian bawahnya, misal kita klik jadi ini, kita naikin bentar ini, terus kita pakai triangle aja, misal segini. Nah ini yang mau kita buang, jadi kita tinggal pencet solid terus extrude yang bagian bawah yang mau kita buang. Ini tinggal ditarik full aja gini bisa, atau kita gunakan minus mau sampai berapa. Nah, ini sudah selesai. Nah misalnya teman-teman juga mau bikin di bagian sini itu ada semacam bolongan yang nggak sampai full. Ini bisa juga teman-teman pakai create sketch, terus klik yang ini. Misalnya jaraknya itu segini misal. Nah misalnya, terus mau bolongin yang ini nggak sampai full, klik solid terus extrude, terus pencet ini, terus misalnya ke bawahnya cuman 10 misal. Ini bisa aja klik 10. Nah kalau 10 jadi gini. Kalau ini misal kita 6 aja coba. Ini bisa juga jadi kayak gini. Dan juga misal teman-teman mau nyoba ngasih bolongan di sini, kita bisa juga kita gunain biar gampang, kita pakai line juga bisa. Misal dari tengah sini ke sininya itu sekitar 5 misal, terus kita pakai circle, ini misalnya adalah 5 juga. Terus teman-teman membuat di sini juga ada lingkaran, jaraknya dari titik pusat yang di sini sampai sini mungkin teman-teman 10, terus juga yang sebelahnya 10 misal 10 juga. Nah di bagian sini misalnya 4, misalnya jarak dari sini ya, dari ini ke sini misalnya juga 4, mau dibikin 4, terus mau dibolongin semuanya sampai lubang, tinggal pencet terus pencet ketiganya, itu dibikin ini juga pencet. Oke, ini adalah objek yang telah kita lakukan percobaan dengan ukuran yang dicoba-coba juga. Selanjutnya, jika teman-teman sekalian ingin melakukan drawing, yaitu melakukan realisasi antara objek ini untuk dijadikan ke dalam 2 dimensi, yaitu dengan cara klik design, terus drawing, from design, kemudian standarnya bisa kita ganti ASME atau ISO, unitsnya inci atau milimeter, dan size-nya dari A0 sampai A4 atau juga bisa custom. Tapi kali ini kita gunakan A4, kita klik OK. Ini bisa kita cancel dulu, dan juga kita lihat bahwa border sama etiket mungkin belum sesuai dengan keinginan teman-teman. Bisa teman-teman klik sheet settings, sheet size, klik kanan, terus edit border. Ini bisa kita blok, kita delete. Kemudian untuk A4 biasanya itu di kiri adalah 15, atas bawah kanan itu adalah 5. Kita gunakan line sebagai acuan. Sini berarti adalah, kita coba 15. Kemudian ke bawahnya adalah 5. Kemudian line lagi di bagian sudut ujungnya kita anuin 5. Kemudian 5 juga. Selanjutnya di paling bawah kanan juga ini kita anuin 5 juga.
5. Oke. Selanjutnya biar kita gampang melakukannya, kita gunakan rectangle. Kita sesuaikan sudut-sudut tadi. Klik OK. Selanjutnya kita hapus saja garis bantunya, yaitu dengan cara blok, kemudian delete, klik kanan terus delete. Selanjutnya adalah klik kanan delete, terus klik kanan delete. Dan yang di bawah tadi juga klik kanan delete, klik kanan delete, terus finish border. Kemudian untuk etiketnya kita klik title block, kita klik kanan edit title block, kita klik OK. Ini kita hapus saja semua. Dan biasanya ukurannya itu adalah 180 dikali 25. Kita coba 180 kali 25. Selanjutnya di sini biasanya dari sini ke sini adalah 50. Kemudian ini 10. Oke. Kemudian dari sini adalah biasa 84. Ini full, terus ini 30. Oke. Selanjutnya di sini tuh adalah dari sini ke sini adalah 30. Dari sini ke sini adalah 40. Oke, ini kan tinggal dibagi 3, berarti 15 bagi 3 adalah 5. 5 berarti sini. Terus ini sini berarti. Oke, tinggal kita kasih teks, yaitu dengan mencet ini yang lambang A. Kita sesuaikan dari ujung sini ke sini. Itu biasanya di sini adalah digambar. Dan juga ini mungkin bisa diganti yang diinginkan, biasanya Times New Roman. Terus ini mungkin bisa diganti jadi 5 atau berapa bisa, dan disesuaikan dengan dosen teman-teman. Ini bisa kita adjust di sini. Kemudian ini tinggal kita copy aja. Oke, terus ini terus ini. Selanjutnya di sini tuh biasanya adalah NIM. Kita ganti NIM berarti 2107. Kemudian di sini biasanya adalah dilihat. Dan kita tambahin teks lagi. Biasanya di sini adalah nama partnya. Ini mungkin kita coba kasih nama adalah body. Dan biasanya juga ini adalah 7. Oke, pensil 0,7 biasanya. Sebentar. Ini bisa juga ditengahin. Selanjutnya kita akan membuat proyeksi. Kita coba buat proyeksi Amerika. Kita pencet circle. Ini adalah 5 misal, di sini ada juga 2 misalnya. Kita coba sejajarkan. Kemudian berarti 5 berarti 10 sini. Ini di ujung sini, sini, oke. Ini harus sejajar sama ini sejajar sama ini, dan ini harus sejajar sama ini juga. Ini harus sejajar. Kemudian untuk sumbunya kita pakai line juga. Ini misalnya segini. Terus ini misal dari ini ke sini. Dan juga ini misalnya segini. Nah, ini kan nggak boleh kan? Ini harus melewati garis. Berarti kita klik ini. Snap to grade-nya kita matiin. Ini tinggal kita geser sesuka hati. Bisa. Ini di sini ya, misal. Sini misalnya di sini. Sini aja. Sini. Terus oke. Terus ini ke sini. Selanjutnya ini ke sini.
Nah, ini kalau misalnya kurang rapi kita geser dulu. Oke. Ini juga bisa kita atur. Ini bisa diatur sesuai yang kalian mau. Oke. Selanjutnya kita klik finish title block. Nah, untuk mengeluarkan proyeksi dari objek yang telah kita gambar tadi, yang kita buat, selanjutnya kita gunakan base view. Kita pencet di sini. Di sini teman-teman juga ada berbagai style, bisa visible maupun shaded. Kalau visible itu dia bisa nampak kerangkanya. Kalau shaded style. Jadi klik kanan, edit view, terus kita gunakan mungkin yang kerangka aja. Misalnya mau ganti 2:1, 1:2, tapi kita coba 1:1 dulu. Kemudian untuk memunculkan pandangan lain, klik kanan project view, kita letak aja. Terus klik kanan, project view bisa ke sini. Oke, ini juga bisa diatur jaraknya. Dan juga kita misal memunculkan gambaran 3D-nya, sedangkan yang ini kerangkanya gitu misal. Ini project view, misal arahnya adalah ke mana ya bisa. Kita dari yang tengah aja ini. Nah. Ini klik kanan, edit view, kita pakai shading ini nih. Oke. Dan juga misal teman-teman sekalian mau ngasih ukuran, itu klik ini dimension. Misalnya ini dari sini tuh berapa? 40. Terus ini. Terus yang bawahnya ini. Terus misalnya mau yang ini juga. Atau mau dari ujung ke ujung, dari ini ke sini, ini ke sini juga bisa. Dan juga misal mau kasih garis sumbu, itu klik center mark, tinggal klik lingkarannya. Kemudian misal mau yang otomatis, kita tahu ini diameter berapa, klik dimension yang ini. Ini misal di sini, nah ini diameter 5. Bisa juga pakai yang teks kayak gini. Ini tinggal klik, misalnya di sini. Ini misalnya kita klik simbol diameter, terus 4 tadi. Oke, cukup sekian yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan juga saya memohon maaf apabila ada kesalahpahaman ataupun kata-kata saya yang salah di dalam mengajarkan software Fusion 360 ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.